Oke anak-anak, seperti janji saya akan menjelaskan latihan ulangan untuk persiapan ulangan kalian besok. Maaf tadi malam saya belum sempat karena ada sesuatu hal. Untuk nomor yang satu, untuk nomor pertama, kalian bisa mengerjakan sendiri. Sudah ada contoh kemarin, yaitu dokter dan jaksa ataupun penghasilan laki-laki dan wanita. Caranya sama ya, jadi ada perbandingan berapa laki-laki dan berapa perempuannya. Sekarang kita masuk untuk nomor 2. Kita lihat untuk nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, suatu rata-rata, data memiliki rata-rata 16 dan jangkauannya 6. Oke, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau saya misalkan di sini data terbesarnya adalah XN dan data terkecilnya adalah X1, maka kalau jangkauannya 6 berarti XN dikurangi X1 itu sama dengan 6. Oke. Jika setiap nilai dalam suatu data itu dikalikan P lalu dikurangi Q, maka didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Kita lihat jangkauannya dulu. Jika setiap data, ini satu data, itu dikalikan P dan dikurangi Q, berarti menjadi P kali XN dikurangi Q dikurangi X1-nya juga dikalikan P dikurangi Q, berarti P kali X1 dikurangi Q itu hasilnya sama dengan 9. Oke, sekarang kita buka kurungnya, berarti P kali XN dikurangi Q dikurangi P kali X1, ini kalikan masuk, min kali plus min kali min plus Q sama dengan 9. Oke, min Q tambah Q adalah 0, habis. Lalu kalau P-nya saya keluarkan, berarti tinggal XN dikurangi X1 sama dengan 9. Di mana XN dikurangi X1 itu sama dengan 6. Kita sudah tahu itu sama dengan 6. Berarti P kali 6 sama dengan 9. Sehingga P-nya itu sama dengan 9/6. Atau bisa kita tulis sebagai 3/2. Oke, begitu. Sekarang rata-ratanya. Rata-rata awal itu adalah 16, maka jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data itu sama dengan 16. Oke, jika setiap data dikalikan P dan dikurangi Q, berarti pengurangan Q-nya kan sebanyak N kali, maka P kali sigma X dikurangi N kali Q, pengurangan Q-nya sebanyak N, dibagi banyaknya datanya masih dengan N, nilai rata-ratanya menjadi 20. Oke, sekarang penyebut N akan saya pindah, akan saya pecah. P sigma X per N dikurangi NQ per N sama dengan 20. Oke, kita tahu bahwa sigma X per N itu adalah 16. Oke, sigma X per N sama dengan 16. Maka bisa saya tulis 16P dikurangi Q, karena N bagi N itu 1, itu sama dengan 20. Oke, berarti 16
P-nya itu adalah 2/3/2 dikurangi Q sama dengan 20. Oke, kalau ini kita coret, maka ini 8. 8 kali 3 itu adalah 24, berarti 24 min Q sama dengan 20. Maka Q sama dengan 4. Oke, kita disuruh mencari 2P ditambah Q, berarti 2 kali P 3/2 ditambah Q-nya adalah 4. Maka ketemunya 3 tambah 4, maka sama dengan 7. Oke, itu untuk nomor 2. Oke, silakan Anda catat lebih dahulu, Anda pahami. Kita akan masuk ke nomor yang ketiga. Oke, untuk nomor 3, sekarang kita akan lihat nomor 3. C telah mengikuti 4 tes matematika ya, dengan nilai berturut-turut 3, 4, 5, dan 8. C harus mengikuti 2 tes lagi. Diketahui bahwa nilai setiap tes selalu merupakan bilangan bulat 1-10. Jika salah satu dari 2 tes tersebut merupakan nilai sempurna itu berarti 10, sedangkan nilai satunya nilai yang paling rendah, dan jangkauan 6 tes tersebut sama dengan, ini salah ini nak ya, ini salah ini, bukan 112 kali, tetapi mungkin 11 kali ya, atau 2 kali. Ini saya ganti 2 kali aja. Oke, ini ganti 2 kali ya, 2 kali. Oke, maka nilai tes lainnya yang nilai terendah adalah, maka nilai tesnya itu adalah X nilai terendah 3, 4, 5, 8, dan nilai sempurna 10. Ini nilai sempurnanya 10. Jika jangkauannya itu berarti nilai terbesar dikurangi nilai terendah, X itu merupakan nilai terendah, di situ dikatakan sama dengan 2 kali rata-ratanya. Rata-ratanya berarti X ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 10 dibagi 6. Seperti itu. Berarti menjadi 10 min X sama dengan 2 dikali X tambah berapa itu? 7, 12, 20, 30 dibagi 6. Kalau ini kita coret jadi 3. Berarti 3 pindah ruas, berarti 30 min X ditambah sama dengan X ditambah 30. Kita pindahkan X-nya, berarti menjadi 2X sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0. Berarti nilai terendahnya adalah 0. Ini untuk nomor 3. Silahkan Anda untuk pelajari terlebih dahulu. Untuk nomor 4, mencari rata-rata, berarti kita tambah kolom dulu, yaitu kolom F X. Perkalian data dan nilai, berarti ini frekuensi ini 30,
48, 70, 8x dan 30. Oke, lalu kita jumlahkan rata-rata. Rumusnya bagaimana? Sigma fx dibagi sigma f. Oke, kita hitung sigma fx-nya 30 tambah 48, 78. 78 tambah 70, 148. 148 tambah 36, 148 ditambah 36, 14, 81, 84. 184 ditambah, masih ditambah 8x dibagi, nah, frekuensinya kita jumlah 6 tambah 8, 14, 18, 28, berarti ini 28 masih ditambah dengan x. Kita tahu rata-ratanya adalah 7. Bagi pindah ruas menjadi kali, berarti 7 kali 28 ditambah x sama dengan 184 ditambah 8x. Oke, kita kalikan masuk. 6, 5, 14, 19. 196 ditambah 7x sama dengan 184 ditambah 8x. 84 ditambah 8x. Oke, x-nya kita pindah, berarti 196 dikurangi 184 sama dengan 8x dikurangi 7x. Hingga menjadi di sini adalah 12 sama dengan x. Maka kita ketemu adalah x sama dengan 12. Oke, jelas ya anak-anak? Silahkan Anda catat untuk Anda pahami. Oke, untuk nomor 5 silahkan Anda cari dulu rata-ratanya seperti tadi, menjadi apa? Sigma fx dibagi sigma f. Lalu kita lihat nilai yang di atas rata-rata. Maka nilai di atas rata-ratanya tinggal kita hitung frekuensinya ada berapa. Mudah ya untuk nomor 5. Sekarang untuk nomor 6. Tabel yang disajikan menunjukkan 20 anak di kota A 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, diingat. Jika pada tahun itu 3 yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun itu pindah. Berarti di sini frekuensinya menjadi 5 karena 3 pindah. Di sini frekuensinya menjadi 3 karena 1 orang pindah. Oke. Maka usia rata-rata 16 anak yang masih tinggal saat ini, usia rata-rata saat ini adalah data 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Sekarang usia sekarangnya menjadi berapa ini? Ini 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan 10 tahun. Dengan frekuensi 3, 5, dan 3. Oke, maka mencari rata-ratanya seperti biasa. Kita cari fx-nya dulu, perkaliannya 21, 40, 45, dan 30. Oke, lalu kita jumlah 6, 13. Maka rata-ratanya menjadi 136 dibagi 16. Silahkan Anda hitung. Jelas ya, itu 2 tahun yang lalu. Yang ditanya adalah usia saat ini. Berarti yang 5 tahun sudah menjadi 7 tahun.
dan seterusnya. Oke, silahkan Anda pelajari untuk nomor 6. Oke, untuk nomor 7. Nomor 7 itu ada dua kelompok data X dan Y. Untuk X-nya berarti rata-rata sigma X dibagi banyaknya siswanya adalah 4, itu sama dengan 30. Oke, berarti sigma X sama dengan 30 kali 4. Oh, kita langsung aja 120. Untuk kelompok yang kedua, sigma Y bagi 4 sama dengan 33. Berarti sigma Y sama dengan 33 kali 4, 132. Oke, jika si A itu ada pada kelompok X, si B ada kelompok Y, berarti kalau kita tukar berarti sigma X dikurangi A, karena A-nya akan dipindah di Y, tapi si kelompok X itu ketambahan B, anggota dari Y, dibagi 4 harus sama dengan sigma Y ditambah dengan A tapi dikurangi dengan B dibagi dengan 4. Karena itu punya penyebut yang sama, bisa kita coret sekarang menjadi sigma X-nya adalah 120 dikurangi A ditambah B akan sama dengan sigma Y-nya adalah 132 ditambah A dikurangi B. Sekarang variabelnya saya pindah. Berarti B ditambah B dikurangi A sama dengan 132 dikurangi 120. B tambah B adalah 2B dikurangi 2A sama dengan 12. Kalau 2-nya saya keluarkan berarti B dikurangi A sama dengan 12. Oke, berarti B dikurangi A sama dengan 12 dibagi 2 atau sama dengan. Oke, itu soal yang ke-7. Maka selisih dari anak yang ditukar itu adalah 6. Untuk nomor 8, kalian silahkan kerjakan sendiri, bisa menggunakan metode sigma fx bagi sigma f atau dengan D atau dengan U, ya, VU. Silahkan Anda kerjakan untuk nomor 8. Seperti yang sudah saya jelaskan, banyak contoh di catatanmu kemarin. Oke. Untuk nomor 9, saya jelaskan lagi walaupun sudah saya beri video kemarin ya, supaya memperjelas aja. Untuk mencari modus. Modus itu adalah data terbesar atau data yang sering muncul. Di sini berarti kita lihat frekuensi yang terbesar atau tertinggi. Frekuensi yang terbesar di sini adalah 15. Oke, modus itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali panjang kelas. Oke, karena ini adalah kelas modusnya, maka tepi bawahnya itu adalah 59,5. Oke, ditambah apa itu D1? D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi atasnya. Berarti ini D1-nya sama dengan 15 dikurangi 10.
Maka deltanya adalah 5. Dibagi D1 juga 5, 5 ditambah D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi bawahnya. Berarti ini D2 sama dengan 15 dikurangi 5. Atau sama dengan 10. Kali panjang kelasnya di situ adalah 10. Oke, tinggal kalian cari aja. 59,5 ditambah 5/15 kali 10. Ini coret 1, 3. Berarti 10 bagi 3 yaitu 59,5 ditambah 3,3. Karena kita hanya butuh satu angka di belakang koma, maka ketemunya 62,8. Oke, itu untuk modus. Untuk nomor 10, silahkan median rata-rata kalian gunakan metode yang sudah pernah saya ajarkan. 11, median. Oke, median itu rumusnya adalah apa? Median itu rumusnya tepi bawah kelas ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Oke, kita cari frekuensi kumulatif. Kita tulis di atasnya. Ini 3. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 8, 27. 27 tambah 5, 32. 32 tambah 2, 34. Median itu letaknya di tengah-tengah. Berarti letak mediannya adalah 35 dibagi 2 atau sama dengan 17,5. Data ke-17 dan data ke-18. Maka ini adalah batang median atau data median. Oke, maka tepi bawahnya kalau datanya berupa histogram, tepi bawahnya itu sudah ada di sini. Ini sudah merupakan tepi bawah. Jadi tidak perlu kalian kurangi dengan setengah satuan terkecilnya. Berarti ini langsung aja ditulis 154,5 ditambah N-nya itu adalah 34 dibagi 2. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kumulatif 9 dibagi frekuensi kelas median, ini frekuensi kelas median 10 dikali panjang kelas, dikurangi itu tepinya berapa? 5. Udah, tinggal kalian hitung. Berarti 154,5 ditambah 17 kurangi 9 dibagi 10 dikali 5. Oke, kalau kita coret-coret ini jadi 2. Atau sama dengan 154,5 ditambah 17 kurangi 10 itu 8 dibagi 2. Berarti menjadi 158,5. Ini adalah median. Oke, kalau bentuknya seperti tabel seperti ini, maka kita tambah 1 kolom.
yaitu kolom frekuensi kumulatif. Sama caranya. Berarti ini 8, 8 tambah 12, 20, 20 tambah 15, 35, 35 tambah 10, 45, 45 tambah 5, 50. Oke, berarti data ke-25. Data ke-25 mana? Yang ini. Oke, yang ini data ke-25. Oke, berarti tepi bawahnya medianya sama dengan tepi bawahnya itu adalah 79,5 ditambah 50 bagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya 20 dibagi frekuensinya 15 kali panjang kelasnya adalah 5. Oke, sudah tinggal dicari. 79,5 ditambah 25 kurangi 25 bagi 15 kali 5. Ini kita coret 3. Oke, berarti 79,5 ditambah 1, berapa nih? 126. 7. Oke, berarti 7, 11, 11, 81,17. Itu kalau median dan modus. Mediannya berbentuk tabel maupun histogram. Oke, ini rata-rata hitung sudah saya ajarkan kemarin. Silahkan gunakan VU. Kalau ini modus, berarti ini frekuensi terbesarnya adalah 9. Ini adalah kelas modus. Berarti D1-nya itu adalah 9 kurangi 7. Ini D1. Berarti sama dengan 2. D2-nya 9 kurangi 5. D2-nya sama dengan 4. Oke. Berarti modusnya sama dengan apa? Tepi. Oh, di sini belum ada tepi. Berarti ini tepinya dicari dulu. 38 ditambah 43 dibagi 2. Oke, sama dengan berapa itu? 8, 11, 1, 81 dibagi 2. 40 data ke 40. 40 setengah. Berarti 6 ini 40,5. Oke, berarti modusnya 40,5 ditambah D1-nya adalah 2 dibagi 2 ditambah 4 kali panjang kelasnya dikurangi 5. Oke, tinggal Anda cari berapa nilai modus yang. Oke, selamat belajar nak. Semoga besok ulangan bisa ya.